Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164, nomor presensi 23. Izin menjawab mengenai soal UTS mata kuliah manajemen sekolah. Dengan soal pertama yaitu Anda sudah mempelajari materi-materi terkait manajemen sekolah. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi tersebut. Yang pertama mengenai materi hakikat manajemen sekolah. Manajemen sendiri terdiri dari bahasa Latin yaitu manus yang artinya to control by hand. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpin, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber yang ada dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Menurut ahli dari Katrin M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Yusuf Udaya 1995 memberikan rumusan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan planning, mengorganisasi organizing, memimpin leading, dan mengendalikan controlling. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Jadi, manajemen sekolah adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan dan kelembagaan. Dalam pendidikan, manajemen ini lebih kepada proses pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Selanjutnya ada proses manajemen sekolah. Dalam menjalankan manajemen di sekolah dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu proses perencanaan atau planning, di mana kegiatan proses perencanaan ini adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menentukan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan yang seefektif dan seefisien mungkin. Untuk pengorganisasian atau organizing, ini adalah proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Dalam pengorganisasian ada 3 langkah, yaitu perincian, pembagian beban pekerjaan, dan pengadaan. Selanjutnya ada pengarahan atau penggerakan, actuating, keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling, di mana proses pengamatan dari seluruh kegiatan guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Materi selanjutnya ada sekolah sebagai sistem sosial. Mengapa sekolah dikatakan sebagai sistem sosial? Karena sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar siswa, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan untuk mengembangkan potensi siswa. Dan dalam proses berlangsungnya sekolah, pada intinya itu terjadi pembelajaran yang mana terdapat interaksi antara siswa dengan guru yang didukung oleh perangkat lain seperti bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen manajemen sekolah. Komponen-komponen manajemen sekolah terdiri dari manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Untuk manajemen kurikulum dan program pengajaran sendiri adalah pengembangan kurikulum dan program pengajaran yang mana perlu dibimbing, diarahkan, dan diawasi dalam pelaksanaannya oleh manajer sekolah.
Untuk manajemen tenaga kependidikan ini bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk manajemen kesiswaan ini adalah bentuk penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari sekolah. Materi selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan komponen yang sangat penting karena kepala sekolah ini berperan dalam sistem pengelolaan sekolah, mengarahkan dari input, proses, dan output pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sendiri ini bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan caranya melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Untuk soal yang kedua ini mengenai mengapa sekolah menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Menurut saya, hal tersebut terjadi karena murid di daerah zonasi yang banyak melebihi kapasitas ditambah dengan kualitas sekolah yang ada dalam ranah zonasinya, di mana kualitas sekolah tersebut memiliki track record atau sudah terbukti di masyarakat bahwa lulusan dari sekolah tersebut banyak yang berhasil atau lebih baik daripada sekolah yang lain. Tapi tujuan diadakannya sistem zonasi sendiri ini adalah agar dapat pemerataan jumlah peserta didik, agar setiap sekolah tidak ada ketimpangan jumlah peserta didik dan kualitas dari peserta didik dari setiap sekolahnya. Lalu menurut saya mengapa masih ada sekolah favorit atau dambaan masyarakat sendiri? Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas pendidik, kualitas sarana prasarana, kualitas lingkungan, dan kualitas sistem sekolah tersebut. Kualitas pendidik sangat mempengaruhi karena kualitas pendidik sama dengan kualitas dari pengajaran atau kualitas dari guru di sekolah tersebut. Jika guru memiliki kualitas yang baik dan bagus akan memberikan hal tersebut dengan hasil dari tercapainya oleh peserta didik. Kualitas sarana dan prasarana sangat mempengaruhi peserta didik sebab dapat membantu dan mendorong peserta didik menjadi lebih berkembang karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Untuk kualitas lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak sebab dengan memiliki lingkungan yang sehat dan baik, peserta didik akan terpengaruhi mengenai hal tersebut. Untuk kualitas sistem sendiri ini adalah dari menurut saya ini sistem yang terjadi di sekolah tersebut seperti adanya sistem yang unggul dari setiap sekolah-sekolah yang ada atau program-program yang ada dalam sekolah. Untuk soal selanjutnya yaitu 3 contoh permasalahan dan solusi yang terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Permasalahan yang pertama yaitu ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Dapat dengan memberikan solusi seperti sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi lebih baik atau lebih banyak terlebih dahulu antar pihak pengurus. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan. Mengenai permasalahan manajemen kepada tenaga kependidikan dapat memberikan solusi dengan dibahas secara intensif mengenai manajemen tenaga kependidikan, bahwa seharusnya kepala sekolah harus lebih mengerti dengan manajemen sekolah, khususnya manajemen tenaga kependidikan, agar dapat segera mencari solusi kejelasan implementasi manajemen tenaga kependidikan, karena kepala sekolah lebih tahu cara penempatan, pemanfaatan, dan pengembangannya. Untuk permasalahan terakhir yaitu mengenai tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah, dapat dengan memberikan solusi tindakan tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan pihak kedisiplinan. Jika kepala sekolah masih apabila guru masih melakukan pelanggaran dan kepala sekolah memiliki wewenang untuk melaporkan guru tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Itu tadi jawaban atas pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah.
Mohon maaf jika jawaban saya kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.